Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang volume tabung. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengerti penurunan rumus dan pengerjaan dari volume tabung. Terus penilaian hari ini, seperti biasa, saya akan mengadakan evaluasi yang akan saya share di GCR. Itu untuk menilai seberapa kalian paham materi ini. Yang kedua adalah nilai dari keaktifan kalian, sikap kalian, sikap spiritual maupun sikap sosial yang akan dinilai. Oke, kita langsung aja sebelum pembelajaran kita mulai. Kita bahas dulu soal dari materi minggu lalu. Luas permukaan tabung. Masih ingat ya, luas permukaan tabung? Rumusnya adalah L sama dengan 2pi R plus T. Ini rumusnya luas permukaan tabung. Oke. Yang A, 1A. Cari luasnya. 2, P-nya tidak saya hitung ini ya. Sekalian hitung boleh. Kalau tidak pun boleh. Jadi dihitung atau tidak, nilainya akan sama. Nanti saya kasih contoh yang dihitung dan tidak dihitung ya. A aja. Cari-carinya yang pertama itu 4. Terus 4 juga di 4. Ditambah 10. Kita kesampingkan dulu P-nya ya. Kita hitung angka-angka terlebih dahulu. P-nya kita taruh atas sini. 8. 2 kali 4 itu 8. 4 tambah 10, 14. Jadi 14 kali 8. 112 Pi. Kalau mau kita hitung, kita tentukan apakah 112 ini bisa dibagi 7. Kalau bisa, kita pakai Pi-nya yang 22/7. Kalau misal 112 ini tidak bisa dibagi 7, kita pakai 3,14. Setelah saya cek 112 ini bisa dibagi 7. Misalkan kita hitung Pi-nya ya, 112. Pi-nya kita pakai 22/7. Kapan kita pakai 22/7 atau 3,14? Saya jelaskan lagi. Kita pakai 22/7 jika angkanya yang di depan ini bisa dibagi 7. Kalau tidak bisa dibagi 7, lebih baik pakai 3,14. Tapi misalkan ini pun dipakai 3,14, tidak apa-apa, nilainya nanti akan mendekati. Ya. Oke. 112 dibagi 7 itu ada 16, berarti 16 kali 22 ya. 352. Nah, ini jawabannya. Kalau kita tidak menggunakan. Jadi dijawab begitu betul, dijawab begitu betul. Ya, tinggal menghitungnya saja. Ini beda. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Sama soalnya. Sekarang 2 kali Pi, R-nya 7. T-nya itu 6. Berarti kita tulis P-nya di sini. 2 kali
7 14, 7 tambah 6 itu 13. Terus berarti 13 dikali 14. Jawabannya adalah 182 pi. Nah, kalau pi-nya mau dihitung seperti tadi silahkan. Tapi saya seperti ini. Kalian kerjakan seperti ini juga sudah betul. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang C, soal C, cari-carinya 4 ya. 4 ditambah 12. Berarti pi-nya taruh depan. 2 kali 4 itu 8. Tulis ini 16. 4 tambah 12. Berarti 16 dikali 8. 128 pi. Nah, itu ya cara mengerjakannya. Lalu sekarang mencari tinggi. Kemarin sudah saya berikan contoh juga, ya kan, untuk mencari nilai tinggi. Oke, diketahui luasnya itu adalah, kita tulis seperti apa yang ada di rumus. Jadi luasnya diketahui kan, kita tulis 120 pi 2pi, rumusnya 2pi, R-nya diketahui 5 ditambah T. T-nya tidak diketahui. Cari ya. Nah, kalau seperti ini boleh disederhanakan atau dicoret pi-nya karena sama-sama pi. Boleh 120 sama dengan 2 kali 5 itu 10. Ini tetap ditulis 5 plus T. 10 kita pindah ruas, berarti karena di perkalian dibagi. Ini 5 plus T. Jadi 12 sama dengan 5 plus T. 12 dari mana? Dari 120 dibagi 10. Kenapa dibagi? Karena 10 dikali dalam kurung itu. Karena perkalian, maka kalau dipindah ruas dia dibagi. Oke. Kalau seperti ini, 5-nya kita pindah ruas, dibagi atau dikurangi? Jawabannya adalah dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena tandanya ada tambah di sini, ada tambahnya, ya. Maka dipindah ruas dia dikurangi. Berarti 12 dikurangi 5. Jawabannya 7 ya. Berarti tingginya adalah 7. Ini untuk yang bawahnya, soal bawahnya. Oke, demikian pembahasan soal dari minggu kemarin. Jika kalian ada yang masih ditanyakan, silahkan ditanyakan kalau belum paham dari pembahasan kita yang kemarin. Hari ini kita akan menginjak materi selanjutnya, yaitu tentang volume ya. Volume tabung. Volume tabung. Kita hitung rumusnya terlebih dahulu ya. Untuk volume tabung ini, dapat rumus volume tabung itu dari mana? Oke, kita tulis dulu. Jadi hampir semua volume, hampir semua itu tidak semua juga ya. Untuk volume tabung ini berlaku luas alas kali tinggi. Jadi hampir semua
volume itu dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Jadi kalau kalian tapi ada beberapa volume yang tidak menganut ini. Volume-volume yang tidak menganut ini itu adalah volume-volume yang atas sama atasnya tidak sama besar. Misalkan kerucut itu nggak bisa karena kerucut itu kan alasnya lancip, bawahnya kan enggak. Atau limas juga nggak bisa limas. Jadi hanya bangun-bangun yang atas dan alasnya sama itu berlaku rumus luas alas kali tinggi, kayak tabung, terus pupus dan lain-lain. Prisma juga. Oke. Bentuk dari luas alasnya adalah lingkaran, berarti luas alasnya adalah pi r kuadrat dikali tinggi. Ya udah, ini rumusnya pi r kuadrat t. Ini adalah rumus dari volume kubus, pi r kuadrat kali t. Oke. Sekarang saya akan beri beberapa contohnya. Pi r kuadrat kali t itu dari mana hasilnya. Misalkan ada ini. Kalian jangan terkecoh, misalkan sini ada soal gini ya. Saya buat lebih bagus. Nah, misalkan soalnya gini. Tujuhnya ini arsiranya dari sini, berarti menandakan 7 ini adalah diameter. Jadi bukan jari-jari ya. Diameternya 7. Tingginya 10. Berarti bagaimana mengerjakannya? Berarti kalau dari rumusnya kita tahu adalah rumus dari volume itu adalah pi r kuadrat t. Seperti ini. Jadi cara mengerjakannya, kita buat dulu, kita rubah dulu diameter. Diameternya 7. Berarti jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Setengahnya dari 7 bisa kalian tulis 7/2 atau 3,5. Terserah kalian mau menulisnya bagaimana ya. Lalu saya akan menghitungnya. Nah, cara menghitungnya sama, boleh dipakai ada pi-nya atau pi-nya dihitung. Oke, saya beri contoh. Ini saya beri contoh kerjakannya. R-nya sudah tahu, saya pakai 7/2. Kalian boleh pakai 3,5. Tidak terlarangan. Pi, tulis pi. Kalau dikuadratkan seperti ini berarti 49/4 kali 10. Sudah. Kalau mau disederhanakan, misalkan itu coret, ini 2, ini 5. 49 kali 5 itu masa itu 245. Jadi 245/2, karena 2-nya masih sisa. Nah, ini sudah betul. Kalau misalkan pi-nya mau dihitung, bisa hitung pi-nya ya.
Kita pastikan 245 itu bisa dibagi 7, berarti kita pakai 22 per 7. 245 bagi 7 itu 35. Sederhanakan. Kita tulis 35. Ini juga 11. Berarti 35 dikali 11 ya. Jawabannya adalah 385. Ini jawabannya 385. Kalau ini tidak pakai pi, terserah kalian, boleh pakai pi, boleh enggak. Oke, kita lanjut contoh soalnya. Kalau saya terlalu cepat menjelaskannya, kalian silakan tulis di catatan ya. Mas terlalu cepat Pak cara menjelaskannya, nanti saya berbagi lagi. Oke, contoh berikutnya, bentar saya cari contoh dulu ya. Saya hitung dulu. Oke, contoh berikutnya misalkan diketahui luas tabung itu adalah 294 pi. Terus diketahui diameternya 14. Ditanyakan tinggi. Oke, cara mengerjakannya seperti tadi. Maaf, ini bukan luas tapi volume ya. Kita tulis rumusnya dulu. Pi R kuadrat T. Pi-nya kita tulis Pi seperti biasa. Ya. Terus ini 294 pi, kita tulis volumenya. R-nya, kalau diameternya itu 14, berarti setengah dari diameter, setengah dari 14, 7 ya. Setengah ini 14 bagi 2 itu 7. Berarti diameternya adalah 7. T-nya dicari. Ini disederhanakan. Ini 294 sama dengan ini 7 kali 7 kan 7 kuadrat kali T. Kalau kita misalkan mencari T, 294 per 7 kali 7. Kita coba 294 itu apakah bisa dibagi 7. 42 bagi 7, 6 ya. Berarti T-nya adalah, oh ya, saya punya rumusan itu lagi untuk mempercepat dalam mencari T. Itu T sama dengan volume dibagi pi R kuadrat. Kita coba kerjakan pakai rumus ini ya, yang ini tadi. Misalkan saya kasih garis T sama dengan volumenya ditulis 294 pi 7 kuadrat. Pi-nya dicoret 294 langsung 49 gitu. Sebenarnya bisa langsung 6 gitu. 49 dibagi 294 dibagi 49. Jadi kalau kita pakai rumus langsung ya. Oke. Kalau mau kalian pakai apa? Jadi T sama dengan volume dibagi pi R kuadrat. Itu rumusnya. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri. Nanti ada soal dikejar seperti biasanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sholat tepat waktu, jangan bolong-bolong. Kalau ada yang kesulitan terkait matematika, silahkan tanya, jangan malu. Kalian boleh jawab, kalau malu tanya di grup. Kalau malu nanti akan banyak revisinya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan belajar dengan daring seperti ini terus. Jadi kalau ada keluhan atau kalian tidak bisa mengerti, silahkan ditanyakan kepada saya. Oke.
Sekian dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.